jadi PLT, jadi Wawali itu udah berapa tahun kan? Dan kenapa tiba-tiba sekarang nih timingnya kolaborasi dengan musisi Palu? Kemungkinan dari Sheila? Aku udah yakin, oh kayaknya kita mau bikin kolaborasi. Udah mikir Pas gitu ya? datang Umi, buyar, oh bukan kayaknya. Ku kan selalu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau udah di hari Sabtu pastinya ada program Mustik Tiga sih. Dan kalau tadi udah dengerin komposisi dari Vladika, siapakah yang akan hadir di sore hari ini? Langsung aja. Yang paling cantik dan imut di Vladika ada Sheila. Halo Sheila, apa kabar? Baik banget. Baik banget ya. Iya dong. Cerah banget dia nih. Lama banget jujur ya. Ini kita udah berapa tahun gak ketemu loh. 7.000 berapa? 7.000. Sebelum mulai ini udah banyak banget yang kita ceritain karena memang saking lama yang gak ketemu. Jadi nostalgia dulu ya. Nostalgia karena kita ketemu sebelum nikah kan dulu. Ketemu sudah anak. Sudah anak semuanya ya. Dan teman-teman nih pasti tahu banget ya Sheila. Walaupun sebelum di Vladika, Sheila udah hits banget dengan Vicky and Friends-nya ya, atau Vicky Sisa Suami. Jujur lah, dua ini pikirnya bilang gini, Sheila itu pacaran sama Vicky ya? Ya Allah, udah punya anak. Masa pacaran? Gak ada yang tahu juga ya, mungkin karena kelihatannya kayak orang pacaran. Alhamdulillah lah kalau gitu. Nggak kelihatan kayak ibu-ibu kan, kayak kita dua kan, jaga body. Tapi lo baru tau kalau ada anaknya. Itu Sheila aja kan baru tahu kan kalau aku punya kalau aku udah punya anak, dan mereka juga baru tahu kalau kamu udah punya anak karena memang mungkin kan masih pio-pio. Masih bio kayak anak sekolah gitu ya. Ya Kalau pakai Allah. baju SMA kayak anak SMA. Dan memang luar biasa, senang banget saat diinformasikan sang manajernya Kak Arya Tanju kalau yang hadir untuk sore hari ini adalah Sheila. Dan langsung aja gini, Kiam pengen tanya yang belum kita tanyain tadi. Wow, langsung tegang dia ya. Kan janji nanya jangan yang macam-macam. Enggak yakin, enggak macam-macam, tapi kalau macam-macam disensor aja, Tit. Oh, enggak bisa ya kalau live ya. Bisa kan live guys. Jadi kalau Sheila yang saya penasaran, awal suka banget sama musik dan tahu kalau saya ini suka nyanyi gitu atau bisa nyanyi itu umur berapa? Kalau memang suka nyanyi memang dari SD, SMP. SD. Itu nyanyinya di kamar mandi atau memang udah ikut festival, udah ikut lomba-lomba? Dulu kan di rumah tuh kayak ada tempat ruang khusus kayak untuk karaoke. Mama kan papa tuh suka nyanyi. Oke. Jadi kalau mereka nyanyi saya ikutan nyanyi. Oke, berarti ini bakat dari orang tua yang turun ke Sheila kayaknya ya. Barangkali. Dan memang kalau ibu dan bapak ini cuma suka nyanyi aja, bukan seorang vokalis atau bukan seorang penyanyi? Enggak, memang mereka suka nyanyi, tapi memang riwayat dari kakaknya mama, Uwa kalau kita sama Sunda kan memang sinden Sunda di sana. Oh, gitu. Sunda ternyata Sheila ya. Oh iya. Aduh, aku baru inget ya. Padahal kan Gio udah bilang dulu. Gio udah cerita. Iya. Ini karena memang dari terlihat banget ya, bukan wajah orang Palu. Masa orang Palu gimana wajahnya kak? Kayak saya orang Kaili. Tidak mau. Kayak di Arab sedini. Saya orang Nuno loh, tetangganya Gio kan. Iya, tapi ada Arabnya sedikit ya. Ada sedikit, sedikit. Jadi nggak kelihatan juga kan. Tapi memang aura-aura Bandung ternyata ya. Wah, aura Sunda. Ada nuhun pisan. Wais, cocok banget memang ya. Berarti bisa sinden dong? Enggak. Oh, langsung tidak mau dia. Langsung jujur. Oke, berarti dari Uwa ternyata penyanyi sinden ya dibilangnya. Ya, sinden Sunda. Sinden Sunda, orang tua akhirnya juga suka-suka nyanyi, dan mungkin Sheila juga ikutan nyanyi kalau orang tua nyanyi ya dari kecil gitu. Tapi memang belum yang mau nyanyi kayak misalnya acara keluarga tuh nggak mau, benar-benar nggak mau. Masih malu. Kayak di kawinan kan, kalau saya dulu suka banget nyanyi walaupun suaraku fals ya. Nadaku tuh lari-lari. Kan, kalau misalnya orang tua yang tahu misalnya anaknya punya bakat, pas lagi acara, ayo nyanyi. Ada elektron sana, ada elektron nyanyi gitu. Kagak gitu. Keras badan enggak. Dan di saat kapan saya mau nyanyi nih depan umum, itu umur berapa? Itu nanti kuliah. Lama banget. Lama, nanti aku ngekos sendiri. Nanti mama papaku nggak lihat. Soalnya mungkin karena
mau nyanyi di depan umum malu sama orang tua kali, nggak tahu. Atau mungkin saat nyanyi orang tua diperbaiki sedikit ininya. Mereka Nggak komentarin tahu, nggak? malu pokoknya kalau lihat sama mama papa tuh malu. Pokoknya kalau lagi nyanyi pun, kalau mau lagi karaokean kita di rumah, pas bagian saya dikecilin saya. Nggak tahu kenapa malu gimana, nggak ngerti. Biasanya orang kalau ada orang tuanya dia makin semangat nyanyi kan. Mak lihat aku mak, ini Malu, orang nggak mau sumpah. dilihat mamanya. Nanti pas sudah kuliah, nanti sudah kesana kemari nyanyi, baru orang tua tuh kayak, kemarin waktu mama di rumah masih di sama-sama nggak mau nyanyi, sekarang Berarti waktu kita ketemu itu belum lama dong ya? Berapa tahun, Dik? 2010 aku mau 2011 aku mulai nyanyi di berarti- sanggar-sanggar seni dulu kaku. Kita kan ketemu tuh 2012-an ya, 2012-13, berarti belum lama dong ya? Iya. 1 tahun lebih. Iya. Gila lo, biasanya orang kan kalau kayak nyanyi itu dari SD udah ikut lomba, pede banget kan. Biasanya kan orang tuh kayak apa ya, di mana ada panggung situ dia ada gitu. Pengen banget di kan, kalau Arya gitu juga, kalau Arya kan dia suka manggung aja, nyanyi di mana-mana. Memang karena dia suka tampil dari kecil. Ternyata Sheila enggak, malah enggak mau. Dan kenapa? Tiba-tiba saat kuliah, kayaknya saya akan jadi penyanyi deh. Karena memang masuk ke sanggar seni dulu kan, ke Kula di ekonomi. Oh iya, oke. Nah, pertama karena disuruh nyanyi kan, ditanya bakatnya apa, kenapa masuk ke sanggar seni. Bener-bener. Makanya, pengen nyanyi, itu pun iseng gitu, karena disuruh masuk organisasi, ya mau tidak mau ini sajalah yang nggak ribet gitu, yang huha-huha enak kayaknya kalau sanggar seni. Disuruh nyanyi, ternyata responnya mungkin di sana bagus atau gimana gitu. Oke. Padahal dia sendiri nggak pede, nyanyi aja ya. Akhirnya dibawa kayak misalnya ada disnatalisnya fakultas-fakultas lain tuh kayak ngikut-ngikutin. Oh iya benar, dari benar. sanggar seni ekonomi, dari Kekula aku yang biasa yang tampil, akhirnya ketagihan coy. Berarti ini seniornya pinter dong ya. Ini berarti karena senior, siapa sih senior yang ngajakin Cila nyanyi dong? Kak Enal, Kainal. Berarti dia salah satu yang apa yang sangat orang yang pertama berkontribusi. kali yang ngajakin aku nyanyi tuh Kak Enal. Hai Kak Enal. Wih, memang pasti ada orang yang nge-push kita kan. Biasa kita kan nggak sadar kalau kita punya bakat yang itu. Kita bisa. Tapi ada orang itu yang pasti kamu tuh bisa. Dan dia Kainal ini dong ya, yang Iya, maksa. jadi pertama tuh ketemu Kak Enal tuh di sanggar seni, terus diajakin ke bandnya dulu, Jejus and the Accessories. Oke, langsung diajakin ya. Akhirnya ya, karena vokalisnya kebetulan kuliah di luar, jadi aku tuh jadi ngegantiin vokalisnya itu. Oke, berarti luar biasa Kak Enal ya. Kak Enal menumbuhkan rasa percaya diri dari seorang Sheila yang Tapi orang lama tuanya aku nggak temu Kak Enal tuh. udah lama ya. Nggak tahu dia di mana sekarang. Waduh, mudah-mudahan Kak Enal nonton YouTube-nya ya, atau dengerin di Spotify. Yang tahu Kak Enal di mana tolong ngomongin yang bulan. Tolong ya, nanti kasih nomor telepon di sini ya. Ya Allah, kayak orang hilang aja ya. Tapi memang sangat luar biasa. Sedangkan orang tuanya Sheila aja nggak bisa loh. Yang mau, padahal udah dipaksa nih. Ayo Ya, Sheila. memang begitu biasanya kalau sama teman-teman mungkin lebih Iya lebih lepas ya. lebih lepas. Lebih kayaknya warnaku, mungkin orang tua punya warna yang beda. Kita kayak, aduh kita pengen warna yang gini nih, anak muda banget ya. Dan lebih nyaman juga sharingnya sih. Jadi kalau misalnya kayak SMA pun waktu masih ada mama tuh kayak ada acara di SMA, mauku tuh mama papaku tuh nggak usah datang gitu. Astaga, anak yang lucu ini, anak yang unik dong. Nanti anakku Ya, kayak gitu loh, coba bisa Dia pikirin. mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kan mamanya pernah rasa. Pernah gitu, rasa. ya. Atau nyanyi aja sendiri. Enggak. Nggak apa-apa. Terakhir anakku jadi taekwondo. Tapi Sheila bukan di Palu kan? Iya, aku lahir di Bogor, terus menclok di Bandung, terus menclok di Pemalang, baru ke Surabaya, baru ke Palu. Nah ini yang dulu aku tanya sama G, kayaknya bukan orang sini deh. Memang orang sini. Sudah kenapa dia tiba-tiba ke Palu coba? Ada siapakah di Palu sampai dari Bogor? Orang tuh ya dari Palu mau ke Bogor. Tuhan ini orang mengirimkan jodohku di sini tuh. begitu kan? Enggak, dulu tuh papa kan kerjanya tuh mutasi-mutasi gitu. Ya. Jadi di rolling begitu setiap 3 tahun sekali. Akhirnya lalu kebagian di Palu. Terus 3 tahun di Palu. Pas aku masuk kelas 1 SMA, pas aku mau kuliah, papaku tuh pindah pas baru masuk. Jadi kan ribet kan kita kalau mau pindah-pindah Iya pas sih. kuliah, ya sudahlah Betul, aku betul. ngekos di sini lah, papa ke Balikpapan lagi. Oke, jadi itu pertama kali sendiri dong di Palu. Memang gak ada keluarga kan? Nggak ada, biar sepupu 17 kali mungkin nggak ada. Gak ada, Sebatang tapi kara. modalnya teman SMA doang berarti ya? Modalnya betul-betul teman SMA kan sudah lewat, teman-teman udah kemana gitu. Bener-bener. Pas masuk SMP, masuk kuliah. Kuliah, SMA mana dulu?
Madani. Oh Madani, Hai, wih, anak-anak aneh tuh kalau Madani yang kastanya tinggi gitu loh, yang kastanya tinggi. Kan biasa SMA Madani, SMA 1, SMA 2 yang favorit-favorit kan di sana. Madani berarti teman-teman memang kalau di Madani memang rata-rata keluar kota kan. Rata-rata nerusnya kuliah di luar kota dan malah Sheila orang luar kota yang malah stay di Palu nih kuliahnya. Ya, Balik gara-gara makan kelor ini. gara-gara makan kelor. Dan akhirnya gimana sih rasanya jadi seorang yang dulu memang cuman di Palu cuma 3 tahun mikirnya aduh nggak akan lama, tahan gak sih, tunggu first impression pas terus selek papa akan pindah di kota Palu, tahu nggak kota Palu tuh di mana? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Yang cuma tahu Sulawesi gitu. Oh di Sulawesi jauh ya. Terus tiba di Palu gimana perasaanmu? Oh itu kan masih sepi banget kan, bandara aja masih pio-pio kan, masih kecil banget. Jadi lucu pertama kali datang tuh kita tuh sore. Jadi pas malam papa tuh ngajak ke jembatan ke Taman Ria itu. Oh iya, Taman sudah Ria. ada jembatan kuning. Oh sudah ada. Sudah ada sih. Jadi wih keren nih. Pokoknya di Palu keren. Pas siang lainnya. Oh itu pas malam ya liatnya. Pas siang oh gini ya. Ini yang kemarin semalam kita lewat. Iya, oke. Dan Dulu panas kan masih pas ada tenda-tenda biru oh itu. iya bener. Dan pas ngerasain panasnya Palu nyesek nggak? Karena di Surabaya juga kan panas. Oh iya sih memang. Tapi memang panasnya nggak nusuk. Kalau Nggak di nusuk, sini nggak udah nusuk dan pakai nusuk begitu ya. nusuk, pedis, terus pas buka belang langsung Bikin hitam kan. Di Surabaya tuh hawanya aja yang panas karena nggak ada angin kan. Polusi mungkin panasnya karena Dan anginnya nggak ada. Di Palu itu uniknya panas tapi anginnya kencang. Iya. Jadi kita ngerasa kayak nggak panas tapi udah gosong gitu kan. Udah gosong. Kan rasanya kayaknya nggak panas, gosong deh. Nah ternyata Makanya hitam. Enggak, lebih putih dari mungkin karena kita sering di rumah kayaknya sudah perawatan. Dulu aku hitam, anak teknik soalnya kan. Oh teknik dulu. Dulu mas sama gitu, aduh masih hitam banget kan, gak tau make up ya kan. Dulu masih, aduh anak kuliah banget. Nggak kok cantik dari dulu cantik. Oh, alhamdulillah. Itu jujur ya, pertama kali aku kenal Sheila itu karena almarhum Gio. Karena aku tuh ketemu pas aku kan ikut Randa Kabilasa, jadi dekat banget sama Gio karena ternyata sama-sama orang Nunu. Terus jalan-jalan deh ke kosnya kan, terus ada kamu kan lewat, oh itu, dia bilang itu tuh penyanyi tuh. Oh gitu, oh mungkin sini kos-kosnya penyanyi ya. Pikiranku kayak gitu kan, sesama penyanyi itu kayaknya mereka harus deketan ya. Karena Gio kan teman-temannya penyanyi semua kan rata-rata sama Siska. Saya tuh kenal penyanyi semua itu karena Gio, kenal Siska, kenal Pei, kenal pokoknya semuanya tuh gara-gara. Dan akhirnya buat Muda Ade kan waktu itu kan, iya kan. Nah karena itu jadi akhirnya kenal sama Sheila dan sering ketemu di kos ya, lebih sering ketemu di kos. Nah setelah suka dan jadi ketagihan nyanyi, tiba-tiba mikir saya pengen punya band kan tadi cuma gantiin. Ada pikiran mau punya band sendiri atau setelah dari band itu apakah punya band lagi? Banyak. Iya kan kalau mahasiswa kayak gitu kan, manggungnya dan siapa Nah besok. jadi kan dulu kan cuman jadi kayak freelance dari di band-band gitu. Jadi pertama itu aku ketemu Enal, jadi bantu di bandnya, di desainer aksesoris. Terus di situ juga aku ikut sama dulu namanya Ozzy and Carbalians. Kalau sekarang Sinerama. Gabung sama Sinerama dulu. Nah mungkin Sinerama sama Vicky and Trend itu gabung sama-sama, jalannya sama-sama dulu. Tapi akhirnya saya lebih fokus ke Vicky and Friends. Vicky and Friends. Langsung sebut ya Vicky and Friends. Dan ternyata di situ dia menemukan cinta sejatinya. Mungkin di situ juga. Oh enggak juga. Tapi mungkin dari situ ya. Kemarin kan sebelum Sheila 2 minggu lalu Vicky juga datang. Jadi cerita ternyata nama Vicky and Friends itu nggak ada yang ciptain, cuma di panggung tiba-tiba ditanya ini bandnya namanya apa. Siapa sih namanya lalu ya yang dibilang Vicky? Terus dia yang nyaut Vicky and Friends aja atau mungkin yang dikenal cuma Vicky ya. Yang lain nggak dikenal ya. Dan luar biasa sih tuh Vicky hits banget namanya. Siapa sih Vicky? Terus terpampang semua tuh di baliho-baliho. Orang nggak tahu kalau Vicky tuh dulu tuh ternyata gitarisnya. Dikira Vicky memang nama bandnya kan. Pikiran itu nama band atau memang dia vokalisnya. Kan kayak gitu kan. Kayak Pasha and Vladika mungkin Pasha pasti yang vokal. Ini ternyata dia gitaris tapi dia yang lebih hits namanya kan. Dan orangnya ternyata apa ya, nggak seperti yang kayak bayangkan. Kayak pikir dia orangnya ini ya, karena kan
ada orang yang disebut namanya fake influence, berarti orangnya dia mau vokal banget. Ternyata malah tidak. Enggak. Dia yang terkenal namanya, tapi dia yang Dia malah orang khusus belakang layar. dia malah mungkin di dia otaknya kali ya. Dibilang ada dia itu otaknya dari fake influence. Dan di saat fake itu siapa yang ngajak? Awalnya gabung di fake siapa yang ngajak duluan tuh? Jadi gimana ya ngomongnya? Tuh aku Dipilih-pilih dulu nih ya ceritanya. Aku ingat-ingat dulu ketemu fake. Aku ketemu fake itu di di Ya masa dia lupa. di pesta. Di pesta. Iya, jadi ceritanya dulu aku tuh sama Kak Enal kan ngadirin pestanya pestanya siapa? Seniorku di Kakula. Oke. Di situ Feki yang main. Oke. Harusnya Siska vokalisnya karena hujan nggak datang Siska. Hah? Terus tadi jadi teman-teman kayak gini. Nunggu. Jadi yang nggak ada vokalisnya. Jadi itu yang keyboardisnya kan biasa satu panggung sama kita. Oke. Gistar itu dia minta tolong karena dia tahu saya vokalis, mungkin bantulah dulu gitu. Jadi dia pamit sama Ena boleh nggak saya pinjam dulu vokalismu, nanti uangnya Siska buat dia saja. Mungkin sudah Ena salah sih kok, habis ini kita makan. Akhirnya kita cuma datang ke pesta, akhirnya tuh dibayar. Lumayan. Habis itu sudah diminta nomorku sama Feki. Oh, disitulah Feki langsung kayak mungkin ada, kayaknya ada sesuatu nih. Enggak ada, cuma dilihat aja. Nggak ada, bener dulu nggak ada sama sekali. Masih profesional ya, mungkin karena suaranya bagus. Ternyata, kayaknya nextnya bisa nih, bisa bareng-bareng lagi ya. Karena di situ memang sudah ada, bukan Fake and Friends dulu, namanya Mercurius. Oh iya. Dulu tuh karena vokalisnya Siska kan. Jadi mungkin pikirnya kalau mungkin Siska tiba-tiba nggak datang, kayaknya nih bisa jadi backingan nih. Kan pengganti kan. Dulu tuh Siska, Cici sama Ical kan vokalisnya. Karena siapa? Cici udah ke Morowali atau ke Jakarta, jadi tinggal mereka berdua, Siska sama siapa. Jadi aku kadang additional gantiin. Karena memang tiga dulu ya vokalisnya. Oke, berarti cewek semua cowok satu. Cewek dua, cowok satu. Iya, cowok satu. Nah, dari situ akhirnya kenal Feki secara profesional ya masih masih kerja sama. Tapi ternyata mau menumbuhkan rasa cinta, guys. Nggak tahu. Ya kalau dulu kan waktu aku ketemu juga kan ada Feki juga di situ kan, tempatnya kayak mereka pacaran. Aku langsung bilang gitu, mereka pacaran. Tidak, terus kayak bilang tidak, itu tidak. Mereka tuh band. Oh, nanti dia yang bilang itu ada Feki and Friends, vokalisnya si Ciela. Oh gitu. Oke, jadi aku pikir aku cuma teman aja. Kok tiba-tiba ada kabar, wah mereka pacaran ya ternyata. Nikah dong ya. Ada menjual model anak-anakku. Tapi sekarang udah berapa anak? 2. Wah, luar biasa ibu muda ini ya, nggak terlihat punya 2 anak. Yang kecil umur berapa? 1 tahun bulan ini. Dan yang besar 2-3 tahunan 3 ya? 3 tahun setengah. Wah luar biasa, aku aja tuh 1. Mikir Itu pun gimana? karena dibantu mama di rumah, kalau nggak ada nggak bisa kerja, nggak bisa keluar. Nggak bisa nyanyi dong ya, pasti. Dan memang bersyukur ada yang bantuin, tapi tuh bersyukur banget punya 2 anak. Jadi kalau lagi capek di rumah ketemu anak pasti langsung kayak beban tuh hilang ya. Langsung senang, rumah jadi rame. Biasa kan kalau berdua itu kayak ngeliatin, ngerasain gak sih abis nikah? Beban yang di kantor hilang, diganti sama beban di rumah. Langsung pakaian kotor pakaian dilipat, aduh apa ini yang beban baru. Beban yang lain lagi ya. Tapi memang teman-teman Kia banyak yang belum punya anak sih rata-rata, karena mereka mikirnya karir. Tapi jadi bosen sih ya, jujur kita kalau ngeliatin selama 2 bulan aja tuh berdua aja bosen kan. Untung kalau ada anak kecil tiba-tiba kayak ada yang sesuatu, kayak ada challenge gitu loh. Tiba-tiba jadi orang tua baru, jadi mama baru tuh pikirannya nanti aku gimana ya, nyari referensi gitu nggak sih Sheila? Pas jadi mama, pas lagi hamil nih tiba-tiba Sheila kamu hamil, yang di otak kamu tuh apa? Enggak, memang saya tuh dari kecil memang punya cita-cita kawin muda, nggak tahu kenapa. Oh memang niatnya? Karena nggak tahu dulu ngelihat siapa gitu. Jadi kalau misalnya enak tuh kalau misalnya sudah kayak umur aku, anakku tuh udah gede, jadi kita kayak temenan gitu. Oh iya benar. Apalagi anakku dua-duanya perempuan, udah. Jadi kalau baju lagi mereka. Jadi kalau ke sekolah gini, mama kamu yang mana? Itu tuh, cantik banget kayak gitu kan. Oh ini kakaknya. Oh iya, maunya kayak gitu kan. Aku juga niatnya kayak gitu, makanya aku harus planning 25 maksimal tuh harus aku nikah. Kemarin kawin 23. Ih masih muda banget ya. Iya dong. Wow. Dan anak kita seumuran. Tapi aku kelihatan nggak tua? Enggak ya? Oh, aku baru tahu ternyata kok kakak Kia. Gak kelihatan kan, alhamdulillah. Ini panggil kamu padahal
Tapi nggak mungkin, tapi nggak seumuran kayak Geo sih. Aku masih lebih muda di bawahnya dikit lah 1 ya. tahun. Gak ngaruh juga ya, cuma 1 tahun. Pokoknya, tapi senang ya. Sekarang umur segini anak udah besar, cepet banget perkembangannya. Mikir nggak sih pas lagi hamil, kayaknya saya tuh berhenti berkarir deh, nggak akan nyanyi lagi deh. Pernah nggak pikir gitu? Enggak. Jadi sementara hamil tetap nyanyi. Aku tuh kemarin hamil anak pertama, 1 hari sebelum melahirkan aku masih lomba. Masih lomba. Luar biasa. Atau mungkin karena suami juga dukung kali ya, karena satu dunia. Coba kalau suaminya pegawai Pak ya, pasti tuh. Ya semua itu sudah diatur. Iya, kan, ya. rezekinya yang luar biasa dapat suami yang memang satu bidang, jadi sama-sama memahami. Kalau nggak nyanyi malah stres kali ya. Justru kita kalau di rumah tuh males. Apa kata orang bilang, ih enak ya sama-sama terus. Enggak juga. Kayak di rumah tuh pengennya gitu nggak ada musik gitu. Oh gitu. Nggak tahu, mungkin begitu. Di rumah Tapi kayak- kalau misalnya ada memang ada mood sama-sama, terus waktu ketemu enak gitu, bikin lagu baru enak. Pikir nih kalau menikah sesama musisi, tiap hari kita nyanyi dari pagi sampai malam tuh Enggak. nyanyi, enggak ya? Tiba-tiba aku Ternyata punya ide nih. kenyataannya nggak gitu. Enggak gitu ya, maunya seperti orang biasa aja. Justru saya di rumah sama Vicky sama-sama terus dari pagi sampai malam, tapi ketemu tuh jarang. Hah? Vicky tuh kan di studio terus. Oh. Memang studio di rumah. Mm-mm. Cuma kadang kita ketemu kalau misalnya papa ya makan siang, pa minum ini sudah. Habis itu dia kebalik lagi ke studio. Nanti kalau malam, itu pun malam kadang dia sampai pagi. Aku tuh udah tidur sampai jam berapa pagi. Jadi emang kadang jarang ketemu. Oke, dia lebih cinta memang dengan ruangannya ya, studionya ya. Wah, ternyata begitu dunianya Cinta ya. sama aku lewat situ, jadi cinta. Nggak mau diduain. Gak mau didoain, tapi kamu ketemunya karena musik dong. Iya memang begitu. Tapi kita nyaman dengan begitu. Dia begitu, aku nyaman. Memang jodoh kayak gitu ya, saling mengisi sih. Dan satu si Vicky tuh diem banget. Sheila orangnya Nggak tahu wow. Vicky tuh kalau keluar tuh dieman. Padahal di rumah cerewet sebenarnya. Oh di rumah cerewet ya? Wah kenapa di sini dia diem ya? Nggak tahu dia. Cuma Sheila kayaknya yang bisa ya buat dia cerewet. Karena Jujur. banyak diaturnya. Oh banyak ya? Mm-mm. Jadi kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Enggak, dia nggak gitu. Enggak. Dia mungkin lihat banyak yang mesti diperbaiki dari istri. Tapi caranya mungkin secara yang dewasa banget ya. Vicky itu memang sedikit ngomongnya. Tapi Oke. satu kali ngomong nyeletuk. Dan perasaan yang kayak penasaran. Yang lagi Vicky and Friends nih selalu bilang kita nggak pacaran. Pas taunya pacaran, teman-teman satu band tuh gimana tuh reaksinya? Hah? Jadi gini, kita tuh sebelum dibilang-bilang pacaran, jadi satu band, bukan cuma satu band, kayak ada klien-klien yang WO atau apa gitu yang sering kerja sama kita tuh kayak dijodohin terus kayak begitu. Jadinya Oke. pas kita jadian malah mereka seneng kali atau gimana. Oke, senang ya orang. Dulu katanya nggak mau, akhirnya lo kayak bisa gitu Aku ya. sama Vicky nggak pernah bilang nggak mau, Oh, nggak cuman pernah. karena gimana? Saya takut kalau misalnya kita pacaran dalam satu band, kita tuh kalau misalnya berantem takutnya ngeganggu gitu. Bener, itu nggak bermasalah ya? Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. Nggak pernah Nah, ya? memang kita komitmen dari awal. Sedangkan sekarang saya sudah menikah itu nggak boleh, walaupun kita ada masalah di luar nggak boleh Tapi memang profesional banget sih, karena jujur khususnya perempuan tuh nggak bisa sebenarnya kalau menyimpan masalah. Lagi marah nih sama suami kan, terus disuruh nyanyi bareng suami. Oh kan kita gitu kan, itu kayak saya mau gimana tuh, tapi saya gimana loh ngontrolnya gitu. Enggak, aku jadi kadang aku malu kalau mau kelihatan marahan sama, jadi nutup lah. Lebih malah malu ya, lebih berusaha ketawa gitu ya, lebih ketawa gitu. Padahal ada masalah. Kan biasa kalau orang ada masalah sama suami, aku pengen ngeband, akhirnya aku bebas. Ini bandnya sama suami juga kan, nggak bisa Iya, kan? nggak bisa kemana-mana sama-sama. Suami-suami Satu paket. terus, wow asik. Sebenarnya asik sih, akhirnya kemana-mana selalu berdua, punya dokumentasi selalu bersama. Nanti kayaknya next sih anaknya juga nyanyi kayaknya nanti berempat. Nanti satu Maunya band berempat. Vicky begitu, coba nggak tahu. Wow, kayaknya udah persiapkan dari dini kayaknya anaknya disuruh nyanyi. Tapi saya lihat kayaknya anakku yang pertama ini ada bakat sih. Ada bakat nyanyi atau jadi musisi kayak bapaknya? Kalau musisi kan belum kelihatan. Belum Cuman ya? kalau misalnya nyanyi dia tepat nada. Oh, susah loh. Aku aja nyanyi sampai sekarang nadanya keluar. Aku yang nggak tahu kenapa susah ya. Nadanya di sini, akunya ke sana gitu ya. Mungkin rezekinya ngomong aja kali ya, nggak usah nyanyi Dia ya. nggak usah ngambil lahan orang lain. Tapi Geo bisa loh. Makanya aku tuh iri sama kayak Dia Geo. memang Dia limited multi-talent. edition.
Banyak yang kayak multi talent banget, yang kayak Meta tuh penyanyi, dia juga nge-MC. Aku tuh nggak bisa, mungkin aku kayak Arya kayaknya nggak bisa nyanyi. Arya itu sebenarnya Bagus ya? materi vokalnya tuh bagus banget kalau Bagus untuk ya? jadi penyanyi, cuma nggak tahu nyanyi tuh fals kah atau gimana, atau dia nggak pede gimana. Dia tuh sebelum Arya. Tapi emang aku sama kayak Arya. Suara kita kan genre yang suara yang serak gitu kan. Yang orang pikir pasti bagus kamu nyanyi. Enggak guys. Jelek Arya tuh banget. cuma tuh bilang bu 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 bu. Oh, di lagu Prancis itu Vula Bukus ya, itu banget disuka Oke, tuh. bu, pokoknya aku nyanyi lagu apa deh, salah bu bu bu. Oke. Dari dulu pengen bikinin single, nggak ada datang ngomong doang. Ternyata katanya bocorannya Vladikanya dulu sempat yang diundang juga Arya untuk nyanyi katanya. Iya tuh, Ya. jadi dulu tuh dia gara-gara dia punya tangan tuh keiris, cuma tangan keiris sedikit, dia nggak mau datang. Arya, mungkin tangannya dapat asuransi kali ya. Keiris dikit itu langsung nggak bisa dateng dong. Oh, Akhirnya nyesel kan. Ya nggak apa-apa, dia jadi manajer aja lebih. manajer. Bagus. Jadi kalau dia jadi manajer aku bisa menghubungi semua Vladika gabung Iya, di takutnya sini. kalau dia nyanyi Vladika dan nanti ngacauin Vladika. enggak. Atau mungkin lebih banyak dia yang tawarin jobnya ya. Nggak apa-apa, dia bagus begitu emang. Yang cariin kita job. Udah jalannya kayaknya ya. The best lah pokoknya. Dan ini kayak pengen tanya nih. Nah, udah tadi di Feki akhirnya buat Feki and Friends, tiba-tiba jadi masuk di Vladika tuh Vladika tuh gimana? Kia udah dengar versinya Feki kemarin. Feki ditelepon, disuruh sama Kanda Pasha nih datang bawa alat kan. Dan nggak ada feeling apapun kalau akan ada project ini, ya kan? Dan Sheila diajak. Sheila di saat itu mikirnya kayak gimana waktu mau datang ke sana? Nggak ada, karena memang sama aku panggil abang ya. Iya. Karena abang kan sudah sekitar 1 bulan sebelum itu kan memang intens ke rumahku. Jadi memang kita tahu memang mau bikin single album, tapi banyak lagunya Feki. Aku pikir memang Album solo ini udah dipersiapkan sebelum itu ya, sebelum Vladika ya? sebelum Vladika. Oke, jadi pikirannya ke album solonya ini nih ya? Iya, aku nggak mikir apa-apa, cuman aku mau nemenin Feki aja di situ. Memang karena satu rumah pak? Iya. Enggak ya, satu rumah ya bu? Kita kan kerujak tuh. Oh iya, Kita kerujab. Saya udah ikut di situ. Di sana, loh, kok rame, ada Dedi dan kawan-kawan ngapain? Jadi mikirnya, dan itu ternyata lama ya? Nunggunya sampai berapa jam tuh? Sampai jam 2 ya? Malam sampai datang Umi itu jam 12 lewat. Jam 12 lewat. Itu Jadi dia hampir nggak datang karena dia di mana di Biro Muaro atau di mana, nanti dipaksa-paksa dia baru datang. Oke, jadi selama menunggu sampai Umi datang ya, itu kayaknya apa namanya? Tapi memang pertama aku udah yakin, kayaknya kita mau bikin kolaborasi. Udah mikir Pas gitu ya? datang Umi buyar, bukan kayaknya. Sama dong sama Dedi. Pas mikir kayaknya gini. Terus Pas tiba-tiba muncul Umi. Maaf, baru kan Umi datang lalu sama siapa ya? Sama Adin kalau nggak salah. Oke. Aku kira sama Adin. Bukan kayaknya nih, bukan kolaborasi nyanyi. Pas bilang nyanyi, pas nanti ada abang dibilang ini lagu apa? Semua Umi yang saya apa dan main nyanyi juga. dia tahu diri, maksudnya saya kok disuruh nyanyi. Iya, mungkin dia merasa kan bukan di bidangnya. Bener, istilahnya sini semua adalah vokalis band yang udah ada nama lah istilahnya. Dan Umi kan merasa, kok saya siapa ya, nggak punya band, bukan penyanyi juga, kok saya disuruh gabung. Itu pasti dia paling bingung. Kalian aja bingung kan, mikir kok ada Umi ya, dia bisa nyanyi, mikir gitu Kak. Ya, pertama memang karena aku mikirnya kita mau bikin, pas datang Umi, bukan, kayaknya kita bukan ada project. Mungkin saya pikirnya pertama itu mungkin pas datang Umi tuh, kita kayaknya mau ada Event gitu. event apa gitu, mungkin ke sana. Datang abang, dia bilang, ayo dengerin dulu lagu nih, kalau suka nyanyi, kalau nggak kita ngopi aja. Mau nggak mau kan, nggak mungkin abang jelek lagunya kan, nggak mungkin lagi gitu. Tapi bagus sih, memang bagus memang banget. Pertama tuh aku dengar karena liriknya kan, memang kita lagi pandemi begini. Bener. Memang cocok banget, memang abang tuh pintar banget bikin kata-kata lirik-lirik itu yang memang Kena banget kena ya. Dia tahu momen yang tepat, lagu itu langsung kena di momennya gitu ya. Jadi lirik-liriknya dulu kan memang dia ditanyain. Dulu waktu gempa dia kan memang bikin lagu, Iya, kan bener. sama Feki juga. Itu lucu, Feki tuh di Kalimantan. Iya. Nah, di Kalimantan. Lagi ngungsi ya. Lagi ngungsi sama rumahku di Kalimantan sana.
Jadi bikinnya jarak jauh begitu. Nah pas pandemi ini dia ditanyain ada lagu COVID nggak, akhirnya dia bilang oke, tapi aku nggak nyanyi sendiri, aku nyanyi sama teman-teman teman-teman Palu kan. Musisi-musisi juga pasti kena dampak dari pandemi kan, terutama dari mata pencariannya. Mungkin pas kemarin yang tanya kenapa sih baru itu ngajakin kan. Selama ini kan kita tahu Pasha kan di Jakarta udah lama banget, udah jadi musisi, terus jadi PLT pun udah berapa tahun, jadi PLT, jadi wawali itu udah berapa tahun kan. Dan kenapa tiba-tiba sekarang nih timingnya kolaborasi dengan musisi Palu? Kemungkinan dari Sheila? Banyak sebenarnya, bocorin banyak yang DM waktu pertama kali. DM Messenger nanya kau tuh mau ini, dikiranya kan ke politik. Oke. Banyak pikirannya ke arah sana ya mikirnya. Cuman saya pikir kalau misalnya kau musisi, kalau kau diajakin pasti kau juga mau kan. Iya sih, siapa sih nggak mau sama Pasha? Ya ampun, kita kan dari kecil ngeliatin kan, dan itu band yang sangat hits. Ungu, dan dia vokalis yang paling ganteng menurut kayak sama Ariel. Oh iya, dua. Dan itu memang saya salah satu clicker sejati juga yang pasti kayak seneng banget. Dan pas tiba-tiba lihat loh, ternyata Pasha kolaborasi dengan teman-teman, dan Kia baru tahu saat Vicky bilang udah sering banget sebenarnya kolaborasi kayak lagu Saat Gempa dulu kan. Kalau Vicky memang sudah beberapa kali kolaborasi sama Abang. Terus memang kalau kita Vicky and Friends sama Abang memang sering ketemu, kadang di acara biasa di kepolisian atau acara di wedding itu, nah, pejabat-pejabat pasti ada dia, kadang nyanyi kita ngiringin. Jadi sebatas ketemu, kadang ketemu begitu saja. Sebenarnya yang saya lihat kayak Dedi kan sudah berapa kali jadi additional playernya juga diajak, terus juga Om Syar juga sering manggung tuh sama Ungu juga kan. Sebenarnya udah banyak banget yang dilakukan Pasha untuk musisi lokal, cuma nggak terlihat kayaknya ya. Tapi saat Vladika naik boom langsung karena kita borongan kali ya. Jadi saat pandemi orang di rumah aja nih, cuma nonton YouTube, tiba-tiba ada Vladika, dan kok baru sekarang kamu aja yang baru tahu. Iya, mungkin itu. Sudah lama ternyata. Dan yang paling sangat mengagetkan, ternyata sebelum Vladika sudah ada memang album solonya ya. Dan sekarang yang lagi ditunggu video klip yang keduanya kan. Iya. Keren banget pokoknya yang kedua itu. Memang yang kedua itu memang dia bilang semuanya harus musisi Palu, dari semua produksi semuanya orang Palu. Dan pokoknya tempatnya paling cantik di kota sini ya. Cluenya di Napu. Wah gitu. Ya kan? Iya. Aku mau ke sana lagi. Mau ke sana lagi, bulan madu lagi. Cuma kemarin gara-gara itu nggak tumbuh. Nggak apa-apa. Gara-gara kenapa dia bulan madu? Oh enggak ya. Ada masalah sendiri dia di kerjaannya ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa rezeki. Lagi aku tuh sama Vicky, kadang Vicky tuh kan susah banget ya disuruh ayo liburan. Aduh, dia tuh paling males begitu. Apalagi ada anak kan, susah banget untuk mau timing berdua, kita ikut bulan madu susah banget ya Allah. Iya, makanya kemarin pas tawarin aku ada ikut. Ayo. Lama berapa hari tuh pembuatan video klip? 2 hari ya. Dan asik banget sih, saya cuman lihat story-nya Arya aja sama story-nya Ibu Adelia. Jadi kayak pasti keren banget nih hasil video klipnya. Dan sama ya, dia akan mengeksplor semua yang ada di Palu. Bukan cuman karya musiknya, memang aransemennya dari Vicky. Semua yang di dalam video klip orang Palu juga ya. Semua videografer, semua modelnya, semuanya. Ingin memperlihatkan kalau kualitas dari semuanya ya, karya musiknya, terus karya sinematografinya itu semua itu orang Palu tuh bisa bersaing di kancah nasional. Insyaallah. Dan semoga ini video klipnya, kayaknya penasaran ya. Aku juga penasaran. Walaupun lagunya kayak udah tahu. Buku saku ketara banget ya kalau clickers ya. Tapi lagunya kan enak-enak. Bener. Dan yang lucu kemarin nih, aku tanya sama Vicky itu lagunya yang Sumpah Demi Apa itu kan galau banget kan. Terus beberapa lagunya tuh Cinta Sendiri, Di Atas Langit, emangnya galau padahal anak udah 2. Itu lagu gitu. Udah lama ya? Udah lama lagunya. Atau memang sebelum tuh mungkin Cinta Sendiri siapa yang buat Vicky? Bukan ya, Abang ya. Mungkin Di Atas Langit sama Sumpah Demi Apa adalah proses waktu dia deketin Sheila waktu di Vicky and Friends. Mungkin kali ya.
Kan udah lama kan Nggak lagunya tahu. ditulis di album. Kapan sih Sheila itu mengerti ya? Kita udah bareng-bareng. Tapi kan kalau nulis lagu nggak mesti dari pengalaman pribadi kali. Mungkin rata-rata kan pribadinya lebih- teman atau gimana. Oh, nggak Tapi- terima. tapi bener loh, itu lagunya tuh nyentuh banget. Pasti yang nontonin kita nih di YouTube sama yang dengerin kita, sumpah demi apa tuh nyentuh banget. Pikiran aku pertama itu buatannya Pasha. Dan ternyata bukan guys, itu pikirannya ternyata tuh Feki. Dan aku pikir Feki bisa juga ya buat lagu galau, padahal dia lagi Justru bahagia-bahagia dia banget. tuh bawa lagunya tuh kalau nyiptain tuh lagunya galau semua. Itu lagu Fake and Friend di album kita pertama itu lagunya rata-rata galau, cuman satu lagu yang anu. Yang tadi ya, Hey, Itu bukan itu lagu kompilasi di kompilasi Perlu. aja ya. Oke. Mungkin karena kamu kali ya, nggak ngerti dia jadi lagunya. Nggak tahu dia tuh mungkin hidupnya galau terus. Padahal udah ada Sheila, masa galau? nggak ngerti dia. Mungkin ke kisah temannya atau kisah di mana dia lihat dia bikinkan lagu mungkin gitu. Tapi memang lagu itu sebenarnya yang paling apa ya, paling ngena di saat lagu Patah Hati sih. Iya. Nah, kan cinta itu pasti ujung-ujungnya kayak Karena banyak sekali orang bucin kan. iya, apalagi cinta sendiri guys. Dia cinta udah tahu belum artinya apa? Isi lagunya tuh tentang apa? Cinta sendiri. Dia itu menyukai orang tanpa perlu kamu tuh suka sama gue, gitu kan? Iya. Iya kan? Tapi sebenarnya dia mau Uh-uh. mau cewek tuh suka sama dia. Tapi nggak Nggak masalah. bisa, Oh, nggak bisa. Dia ada cewek, ada cowoknya lagi deket sama orang lain. fix. Ini kisahnya Sheila tuh, fix banget tuh. Sebelum sama Fake Itu lagunya Pasha. Oh ya bukan. Oh berarti Lagunya bukan apa ya, gitu, bukan. sayang? Terselamatkan juga ternyata ya. Tapi mewakili sih, bukan ya? Iya, pergi kali aku nggak. Enggak ya, oke nggak usah dibahas. Tapi semua orang tahu kok ya. Semua orang tahu. Khususnya teman-temannya Feki and Friends. Oke deh, next. Vladika ini ada project baru nggak sih? Ada dong? Ada. Ada dong. Single ketiga? Ada dong, iya dong. Bocoran dikit deh untuk single ketiga nih, ceritanya tentang apa? Nggak usah intinya. Kisahnya tentang apa nih? Kan lagu pertama itu tentang Covid. Lagu kedua itu Cinta yang tak direstui. iya cinta yang nggak direstui. Terus kebanyakan cowok. Aku kan cuma nyambar-nyambar sedikit. Iya. Album ketiga aku banyak partnya guys. Wow, akhirnya Kanda pasti mengerti perasaan Sheila. Iya karena kan cewek kan ada dua. Ah, bener, satu Ayu. sama aku. Kalau Ayu kan range-nya dia masuk ke Kemanapun sih. suaranya cowok. Bener. Jadi memang untuk cewek dia kerendahan, untuk cowok pas-pas dia. Pas, Karena ya. jadi kalau digabungin sama mereka cowok-cowok dia enak. Nah aku ketinggian. Kalau ngikutin ya kerendahan, antara kerendahan sama ketinggian. Nah, jadi pas lagu ketiga abang bilang banyak ceweknya. Oke, jadi itu partnya memang wajar. Sheila selalu ngomong nyanyi tuh pastinya bareng sama Pasha karena range-nya tinggi kan. Iya. Oke, memang luar biasa ya Kanda mengerti perasaan Sheila. Apakah di video klipnya kayaknya dia sama Feki nanti kayak video klipnya? Enggak ya. Tapi cerita tentang apa sih lagu ketiga nih? Ada deh, biar penasaran. Aduh, penasaran. Clue dikit deh. Tentang cinta-cinta juga tetap. Cinta juga, tapi cinta nggak terbalas juga. Ini cinta yang senang-senang. Oke sih, berarti akan lagi happy lagi ya. Kayak kemarin udah menangis, jangan menangis lagi. Ini lagi kayaknya judul lagunya nih kayak saling nyambung ya. Iya. Awalnya menangis lagi, terus tiba-tiba jangan menangis lagi. Kamu harus move on nih. Kayaknya langsung bahagia nih, happy ending gitu ya. Maybe. Maybe. Nanti kita tunggu lagi Sheila datang dengan saat launching lagu Vladika yang ketiga. Oke ya. Janji kesini ya. Tapi bareng-bareng bagus ya nyanyi di sini ya. Iyalah masa sendiri. Nanti aku bikin duet sama Pasha doang baru nyaho. Tapi ada loh, ada single sendiri kan? Ada dong. Kapan tuh? Itu lagi kapan? Itu kayak ada tahun baru nanti deh. Kartu tahun baru. Dan itu tentang cinta juga. Itu aku bikin sebenarnya sudah lama di harddisk tuh sudah 2 tahun. Itu Buat sendiri. sama Feki. Oke, Jadi berdua. ceritanya lalu waktu habis gempa, kita tuh kayak kehilangan akal ngapain. Aduh kira-kira kita kedepannya gimana ini? Kehidupan kita. Nggak ada kehidupan di Palu ini. Aduh gimana mau nyanyi lagi? Sedangkan orang mau bikin acara boro-boro. Bener kan? Habis semua kan. Nyanyi MC tuh kita udah nggak ada ya. Semua Habis, IO pokoknya habis. entertain hancur. Hancur banget. Akhirnya kepikiran buat itu tuh. bikin itu. Dan akhirnya nanti akhir tahun nih. Awal tahun. Awal tahun berarti berarti Januari dong ya? Januari. Januari. Oke, berarti ada 2 dong ya Sheila nih yang spesial.
Wow, penasaran aku Iya, ya. sama-sama mungkin pertengahan bulan baru garap di intim saya dengan Vicky. Jadi Vicky tuh duet juga sama aku di situ. Wis. Jadi sebenarnya itu lagu album di solo gitarnya Vicky. Kan ada Vicky lagi mau sudah selesai garap album solo gitarnya. Jadi ada satu lagu itu free-nya, itu aku yang nyanyi, aku yang isi anunya. Nah, itu lagu itu yang mau aku up nanti awal. Apakah ini lagu untuk anniversary mereka? Enggak ya? Enggak lah. Udah lewat ya anniversary-nya. Geli kita mau. Geli ya kalau udah nikah tuh kayak mau bucin-bucin tuh geli ya. Iya, geli. Tapi Kanda Pasha tuh ini banget loh. Kayak mesra banget kayak. Pasha tuh limited edition, sebenarnya kita perempuan mau kali dikasih begitu. Udah ganteng terus romantis ya. Aduh ya Tuhan. Tapi Vicky tuh limited edition juga loh. Ya cukup saya yang tahu. Ya, cuma Sheila yang tahu ya. Oke, kita akan tunggu next projectnya bareng Vladika, terus juga single terbarunya Sheila. Yang pastinya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ditunggu lagunya di Nebula ya, tolong ya, tolong. Iya pasti. Jangan direvisi kayak tadi dong ya, karena nggak ada memang lagunya di sini. Kalian yang jahat banget berarti kalau. Kita tunggu kaset ya, tapi nggak ada, jadi kita bingung namanya apa ya. Oke deh, Dikirimin sini. siap. Kalau nggak dikirimin aku paksa Arya atau Vicky. Mana nih lagunya? Tugasnya Arya berarti. Tugasnya sang manajer. So, thank you sekali lagi buat Sheila. Oke, sama-sama. Salam buat keluarga, semoga selalu sehat. Ayo tuh. Dan terima kasih juga buat pendengar Nebula yang udah dengerin kita bercuap-cuap. Kalau Kia sama Sheila itu sebenarnya bisa 5 jam, tapi ini harus dikontrol. Aku kira masih mau belum selesai ini, masih jam segini masih mau. nanti kita buat lagi ya part selanjutnya. So thank you, jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di share channel YouTube Nebula ya, Radio Nebula Palu di acara podcast Mustik 3 sih. Finally dari kawasan Raja Bali nomor 28, saya Zakira Main mesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. Assalamualaikum.